Teman-teman kelas berapa ini? 10 ya? Kelas 10. Sebentar lagi kelas 11. Mungkin teman-teman beberapa minggu terakhir ini sama Bu Denta berbincang terkait udah ngomongin mata pelajaran pilihan, udah ngomongin terkait rencana teman-teman kuliah gimana, perguruan tinggi kah, universitas kah, atau apa, kedinasan kah. Tolong duduknya yang rapi ya. Ya mungkin beberapa minggu ini teman-teman sudah ngobrol dengan Bu Denta. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sudah ngobrol secara pribadi sama Bu Denta untuk menanyakan saran atau bagaimana teman-teman untuk menentukan pilihan kuliahnya apa. Hari ini teman-teman kita akan bersama narasumber yang sudah sangat profesional di bidang pemilihan mata pelajaran dan strategi untuk pemilihan kuliah. Jadi teman-teman, kalau misalnya masih bingung, kalau teman-teman masih ragu atau masih nggak tahu, dalam seminar ini teman-teman punya kesempatan yang sangat banyak untuk bertanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya teman-teman, karena yang teman-teman lakukan ini untuk teman-teman sendiri. Bapak Ibu guru, narasumber hari ini itu hanya membantu teman-teman untuk memilih. Di ujung pasti teman-teman sendiri yang memilih, gitu. Jadi kalau teman-teman masih ragu, masih bingung, silakan teman-teman tanyakan dalam seminar ini, gitu. Jadi mohon perhatiannya, mohon kerjasamanya teman-teman dalam seminar hari ini untuk kondusif. Dan teman-teman tolong perhatikan narasumber yang akan memberikan materi. Yang duduk dekat tembok, tolong jangan senderan, karena teman-teman akan ngantuk kalau senderan. Dan posisi duduk harus tegak, boleh tegak duduknya. Kalau misalnya senderan atau posisi punggungnya ini lebih dominan di belakang kursi, itu akan ngantuk teman-teman. Kayak video itu nanti tidur tuh nanti. Coba duduknya dibenerin lagi ya, posisi duduknya nanti ngantuk. Sebelah aku tuh. Ayo. Ini bukan buat Bapak Ibu guru atau orang tua kalian, ini buat teman-teman sendiri. Seminar ini. Nanti setelah seminar, teman-teman baru akan expo mapelnya. Teman-teman akan masuk ke dalam kelas yang isinya itu sudah ada Bapak Ibu guru yang mengajar mapel pilihan. Akan ada 4 sesi, jadi tolong 4 sesi yang teman-teman dapatkan nanti itu memang sudah sesuai dengan mata pelajaran pilihan yang sudah teman-teman rencanakan, yang sudah teman-teman mau incar. Yang mau masuk kuliah psikologi, silakan teman-teman nanti masuk ke sosiologi, misalnya bahasa Inggris. Yang mau masuk teknik, silakan masuk nanti ke matematika lanjut, fisika, kimia. Yang mau kedokteran, silakan masuk biologi, kimia, bahasa Inggris. Pokoknya nanti 4 sesi yang teman-teman punya nanti tolong diisi dengan mapel-mapel yang memang sudah sesuai dengan pilihan teman-teman, gitu. Jangan nanti teman-teman mau masuk kedokteran masuk ke kelas sejarah, karena takutnya nggak sesuai, gitu. Oke teman-teman, kita akan mulai. Boleh kondusif lagi, posisi duduknya dibenerin lagi, tegak, tidak bercanda dulu sama temennya yang lagi senderan. Tolong Ben,
sama temannya bukan Benny maksudnya. Benny sama belakangnya itu siapa itu? Iya, FX tolong duduknya yang benar. Radit. Oke, kesempatan terakhir ya. Boleh prosesnya untuk mengecek apakah kelas 10A sudah benar ini orang-orangnya atau ada yang pindah-pindah. Sudah mantap ya? Oke. Bisa kita mulai? Nando bisa kita mulai Nando hari ini? Bisa ya? Oke. Bisa kita mulai ya? Dalam bisa kita mulai? Bisa. Ya, sebelum kita mulai, boleh kondusif dulu ya teman-teman. Benny duduknya. Ya, saya mau menyapa kembali teman-teman, selamat pagi pada teman-teman kelas 10. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di tempat ini. Sudah cukup tertib, bukan cukup, sangat tertib. Bahkan teman-teman sudah lengkap sebelum acara dimulai. Terima kasih atas kesediaan teman-teman. Saya juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu orang tua yang senantiasa mendampingi anaknya dalam setiap perjalanan di sekolah. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan mengawali rangkaian acara Expo Mapel kita dengan seminar. Temanya teman-teman bisa baca sendiri di depan, strategi pemilihan mata pelajaran pilihan di fase F dan strategi bagaimana teman-teman nanti memilih perguruan tinggi. Saya mau menegaskan lagi kepada teman-teman, rangkaian acara kita pada hari ini tertujunya tidak untuk Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu orang tua, tapi tertujunya untuk teman-teman sendiri, teman-teman kelas 10A, 10B, 10C, 10D. Karena pada akhirnya Bapak Ibu guru orang tua ini membantu teman-teman. Pilihan terakhir ada di tangan teman-teman sendiri. Jadi harapannya selama rangkaian acara kita hari ini yang akan diawali dengan seminar, teman-teman bisa ikut dengan baik, dengan bijak, dengan penuh. Teman-teman hadir di ruang doa untuk memahami apa yang kira-kira dibawakan oleh narasumber kita hari ini. Dan narasumber kita hari ini ya sudah sangat profesional teman-teman, jadi teman-teman gak perlu ragu. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan, sangat dipersilakan. Gitu. Aman? Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan acara kita lebih jauh, kita sama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh wakil kurikulum Ibu Veronica Novitasari kepada Bu Novi. Dipersilakan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua yang berkenan hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Sebelum Bu Novi menyapa dalam sambutan pagi ini, boleh kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Saya berbicara, yang lain ya. Baik, terima kasih. Harapannya ini berjalan selama kurang lebih nanti ketika Pak Robani Alvan juga saat menyampaikan informasi yang sangat penting untuk masa depan kalian, kalian bisa tetap tenang seperti ini. Bisa ya? Oke, baik. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat, kalian sudah mencapai pada proses pada hari ini.
di mana Bapak Ibu guru akan mendemonstrasikan mata pelajarannya kepada kalian untuk memberikan wawasan agar nanti ketika kalian memilih mata pelajaran itu tidak salah pilih. Ya, tidak salah pilih dalam memilih mata pelajaran. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan bakat minat yang sudah kalian miliki. Ada beberapa serangkaian tes yang kemarin kalian lakukan, gitu ya. Boleh teman-teman yang masih tertidur untuk duduk tegak dulu, dibangunkan ya temannya. Di sana ada tulisan respect, saya butuh respectnya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap siaga dan tetap siap dalam proses kegiatan. Yang masih tertidur, temannya tolong dibangunkan. Ya. Oke, kalau kalian mengangkat kata brotherhood, satu sukses, yang lain juga ikut sukses, tapi dalam prosesnya harus sama-sama brotherhood juga. Ya, jangan sampai temanmu tertidur terlelap mimpi, kalian tinggalkan, nanti juga tidak akan sukses sama-sama. Oke? Ya, bisa tenang kembali. Oke, jadi dalam pertemuan hari ini, selain tadi informasi dari Bapak Ibu Guru, hari ini kalian juga kami datangkan narasumber. Kami sudah bekerja sama dengan Pak Robani Alvan untuk membantu kalian memilih mata pelajaran, sehingga mata pelajaran ini nanti juga mendukung kalian untuk lanjut ke perguruan tinggi. Ya, sebelum lanjut ke perguruan tinggi, mata pelajaran ini juga akan kalian pilih, kalian jalani selama 2 tahun di kelas 11 dan di kelas 12. Ya, ketika di kelas 12 kalian ada yang namanya TKA. Dalam proses TKA itu selain mata pelajaran wajib yang kalian pilih, ya, yang kalian jalani, ada 2 mata pelajaran pilihan yang nanti akan digunakan sebagai mata pelajaran pendukung di universitas, dan itu akan diteskan dan akan dilihat oleh universitas. Ya, entah nanti proses kebijakan universitas itu seperti apa, tetapi dari seluruh kelas 12 tahun kemarin semuanya mengikuti dengan baik. Dan bahkan ada satu anak kemarin yang menyampaikan dia menganalisis hasil TKA-nya untuk persiapan ke perguruan tinggi negeri. Ya, jadi selain kalian proses belajar, proses bagaimana kalian sering latihan soal, menambah pengetahuan, tapi strategi memilih mata pelajaran untuk mendukung kalian ke jenjang selanjutnya itu juga perlu. Ya, jadi proses rangkaian kecil-kecil ini silahkan kalian ikuti, sehingga nanti ketika kalian di kelas 12 itu sudah tidak bingung lagi. Syukur-syukur ada di antara 107 ya, 117 siswa di sini nanti masuk ke 40% eligible. Nah, untuk 40% eligible ini sudah dipersiapkan dari kelas 10 anak-anak. Jadi nggak tiba-tiba kelas 11 atau kelas 12. Ya, nilai rapor juga akan dilihat. Saat ini kenapa ada TKA? Pemerintah atau dari tingkat perguruan tinggi itu akan mengecek. Sekarang kalian refleksi juga dari sekarang ya. Apakah nilai yang kalian peroleh di sekolah 90, mungkin ada yang 100 atau 85, kompetensi kalian itu sudah sesuai dengan hasil nilai itu atau tidak? Karena nanti universitas akan melihat itu untuk yang jalur SNBP. Universitas tidak mau hanya terlihat dari angka, tapi ketika kalian nanti masuk di perguruan tinggi, ternyata kemampuan kalian tidak sesuai dengan nilai yang terlihat di rapor. Jadi, tolong dari kelas 10 ini untuk tanggung jawab terhadap dirinya. Kurikulum Merdeka bukan berarti kalian bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas menentukan pilihan, mengembangkan bakat minat dengan tanggung jawab, gitu ya. Jadi harapannya di 1 hari ini nanti
diawali dengan seminar bersama Pak Rubani Alfan. Nanti beliau akan memberikan informasi yang sangat seluas-luasnya tentang persiapan perguruan tinggi, tentang bagaimana memilih mata pelajaran, tentang bagaimana bakat minat kalian, tentang bagaimana kegalauan kalian. Saya merasa mungkin saya di mata pelajaran tertentu itu biasa saja, tapi saya ingin mengambil mata pelajaran itu, ya silakan nanti disampaikan di hari ini. Karena setelah prosesi di hari ini, kalian nanti akan melakukan survei di rekan sekolah. Nah, survei itu nanti yang digunakan untuk melihat berapa kelas yang akan dibuka, gitu ya. Oke, sekarang Bu Novi mau cek dulu kesadaran kalian. Sekarang sudah sadar di ruangan ini untuk melakukan apa? Apa yo? Hah? Mendengarkan seminar. Setelah itu, setelah mendengarkan seminar mau apa? Yo, Expo Mapel. Setelah Expo Mapel apa yang dilakukan? Oke, baik. Mungkin itu saja dari Bu Novi. Sebelum Bu Novi akhiri sambutan pada pagi hari ini, ada patung semangat untuk kalian. Saya sudah dibantu dengan asisten saya. Terbang tinggi burung elang. Tinggal sejenak di dalam kayu. Anak PL berani melangkah. Bersama kita mewujudkan mimpi. Terima kasih Ibu Novi atas sambutannya. Ya, teman-teman, itu yang sudah Bu Novi sampaikan ini masih langkah awal teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman sampai salah memilih mata pelajaran, akibatnya akan cukup fatal, teman-teman. Jangan sampai baru nanti kelas 12 teman-teman nyadar kalau teman-teman salah pilih mapel. Ada case-nya kayak gitu. Kelas 12 baru sadar, wah ini saya nggak cocok nih Pak masuk sini. Sudah terlambat untuk ganti. Makanya di sini nih, hari ini dan hari-hari kedepannya, teman-teman coba pastikan lagi mata pelajaran pilihan yang akan teman-teman pilih nanti. Ya, ingat, nanti teman-teman udah milih nih, udah masuk kelas 11, udah mulai pelajarannya, udah nggak bisa diambil. Jadi make sure teman-teman milih mata pelajaran yang sudah sesuai dengan apa yang teman-teman mau saat kuliah nanti. Gitu. Jangan sampai nanti di kelas 11 pertengahan baru sadar, Bu mau pindah, Pak mau pindah. Atau yang lebih parah baru kelas 12 nyadarnya, Pak masih bisa ngasih ganti kita mata pelajaran. Aduh, udah telat teman-teman. Gitu. Jadi mohon sekali lagi teman-teman duduknya dirapihkan lagi di posisi siap, yang nunduk tegak, yang seder tegak. Yuk. Ini siapa nih? Sebelah airnya. Yang ngantuk mungkin boleh duduk di depan ya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Kita langsung masuk saja teman-teman ke seminar kita pada hari ini. Saya mengundang Dr. Robani Alfan, STMPD untuk hadapan. Boleh beri tepuk tangan teman-teman. Silakan. Selamat pagi semuanya. Saya duduk apa berdiri? Jadi saya biar belakang kelihatan. Thank you. Waktu saya nggak banyak, kita nggak bakal banyak basa-basi di depan. Terima kasih untuk sekolah yang sudah mengundang, Bapak Ibu. Sekarang terima kasih sudah hadir. Bukan, guys, 60 menit ini bentar banget. Bakal banyak yang akan saya sampaikan. Poinnya, kita ngomong tentang strategi. Jadi semua kelas 10 betul? Setelah kelas 10 kelas berapa?
sama-sama melalui fase yang sama. Dalam 60 menit ini belajarnya dua hal. Masing-masing ada dua alasan dan dua cara. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ketentuan mata pelajaran Selesai dari sini teman-teman, oleh-olehnya dapat 4 poin. Oke? Yang harus disampaikan betul tadi Bapak Ibu guru telah menyampaikan luaran dari seminar hari ini agar teman-teman tidak menyesal karena salah pilih jurusan seperti pemandangan depan. Emang banyak alfa yang banyak salah jurusan? Banyak. Risetnya sekitar 70 sampai 90% menyesal telah memilih prodi. Siapa di antara orang-orang tersebut? Saya tidak perlu sebut orang lain, saya akan menyebut diri saya sendiri. Ada Bapak Operasi Indonesia Muhammad Hatta, ada Bapak Podcast Indonesia. Tahu Bapak Podcast Indonesia? Deddy Corbuzier dari Dedika. Nah, di saya adalah bapaknya salah jurusan. Oke. Ada yang mau ikutin jejak saya salah jurusan? Ayolah ikutin. Hah? Jangan ya, anak PL tidak boleh salah jurusan. Jangan salah jurusan ketika jenjang kuliah, jangan juga salah ketika di kelas 11. Kalvan mah bukan orang berprestasi kali, makanya nggak salah jurusan, makanya salah jurusan. Ini sedikit prestasi kami. Kami memang bukan asli Jakarta, teman-teman. Saya asli dari kota Cilegon. Pernah ke Cilegon? Pantai Anyer? Labuan Merak, kota kecil di sana. Tapi saya menolak kalah bersaing sama teman-teman yang ada di Jakarta. Semua prestasi akademik, non akademik kita garap semuanya. Organisasi kita hajar. Ada anak band di sini? Saya juga drummer dulu. Vokalis. Ada drummer juga? Satu-satunya alasan kenapa saya ambil prestasi ini biar terlihat keren. Karena katanya kalau ranking terus, ranking 1 di kelas, akademiknya bagus, ternyata cukup. Saya nggak mau. Jadi harus seimbang. Satu-satunya yang saya lemah itu soal asmara. Jadi kalau akademik bagus, prestasi bagus, soal asmara saya jelek sekali. Dan saya bersyukur Tuhan telah menganugerahkan kesempatan bisa tembus teknik elektro di UGM dari jalur undangan. Zaman kita dulu jalurnya udah PMDK. Tapi itu sebelum negara api menyerang, kami ada teknik elektro, sekarang sudah ganti agama. Saya berdoa mudah-mudahan berapa orang di kelas 10 di sini? 117. Bisa nggak ya kira-kira 117 yang terima SNBP? Amin ya. Siapa tahu 2 tahun lagi ada perubahan kebijakan. Enak banget. Lolos SNBP itu enak banget. 1, kamu nggak harus belajar lagi soal TBK. Betul nggak? Karena kita diterimanya di awal. Jadi yang lain masih harus berjuang, kamu udah bisa santai. Jadi berdoalah, berjuanglah, bisa tembus sampai SMP. Masalahnya di sini. Kegiatan hari ini ternyata sangat menentukan. Banyak anak-anak kelasmu yang gagal SNBP karena keliru mata pelajaran pilihan. Halo? Keliru mata pelajaran pilihan. Nilainya bagus, semuanya bagus rata, tapi sayangnya dia salah mengkonsentrasikan nilai pada nilai mata pelajaran yang spesifik untuk jurusannya. Ini contoh. Kita tahu PTN itu cari apa sih? Iya, cari siswa yang punya prestasi unggul. Apa cirinya? 1. Nilainya bagus, betul. Cerdas.
Nilai apanya? Nilai akademik, betul. Secara umum, untuk bisa tembus SNBP, teman-teman harus punya nilai rapor semua mata pelajaran bagus di atas rata-rata. PJOK, agamanya, Pancasilanya. Itu syarat teman-teman tembus 40% eligible. Ini informasi umum. Masalahnya, cukup nggak kita tembus 40% eligible untuk lolos PTN? Agak. Lu cuma tembus kuota 40% di sekolah. Untuk bisa lolos, yang kita perbesar ada nilai pembeda. 1. Menang kompetisi terkurasi Puspresnas. Contohnya apa? OSN, O2SN, FLS 3N, lomba debat, dan lain-lain. Termasuk yang kemarin kami soal lomba cerdas cermat 4 pilar, yang jurinya kasih -5. Ya, itu termasuk kompetisi yang bagus. Yang kedua, kamu harus punya nilai bagus. Nah ini untuk 2 mapel spesifik. Untuk 2 mapel spesifik. Selain semuanya bagus, pastikan ada 2 yang sangat menonjol dan sangat perform, sangat istimewa. Apa itu? Nah ini yang baru kita bahas. Teman-teman sudah dapat worksheet dari kita? Ada lembar? 1 lembar? Ini guys. Sudah dibagi belum ya? Baik, ditunggu dulu. Silakan diterima 1 orang sapu, termasuk orang tua boleh juga mendapatkannya. Bapak Ibu orang tua ada yang mau? Enggak, satu aja. Bapak Ibu bawa alat tulis, boleh juga ikut mengisi. Karena proses pendampingan harus punya frekuensi yang sama antara anak dan orang tua. Apa yang kalau sudah dapat, apa yang diisi pertama? Yuk. Nama. Bukan yang ini guys, bukan. Nama. Iya, nama boleh. Kelas. Ini worksheetnya, silakan isi ini terlebih dahulu sebelum yang resmi dari sekolah. Anggaplah ini buat uji coba. Silakan tulis nama dan kelas Anda sekarang. Cepat saja yuk. Berikutnya, tulis semua mata pelajaran yang ada di kelas 10. Harusnya ingat dong. Nah, Bapak Ibunya juga boleh isi. Kita akan lihat apakah Bapak Ibu selalu memperhatikan hari ini anak kita belajar apa, jadwalnya. Jangan waktu kita SMA ya Bu, karena cukup berbeda jauh. Nice. Matematika, fisika, kimia, biologi. Tulis semuanya. Nice. Kenapa? Nggak pulpen, nah kan? Oh, kapan baiknya? Pinjemin ya? Sudah? Oh, ini kreatif, good. Gitu dong. Manfaatkan sumber daya. Ada kursi, jadikan kursi jadi meja. Semua mata pelajaran kelas 10 silakan ditulis. Nice, ada yang sudah sampai 14. Wow. Ya, ada yang bawa 2 pulpen sok. Berada dulu tuh, saling pinjemin.
pelajaran yang bebas. Semuanya dapat. Oh nice. Semuanya ditulis, jangan ada yang terlewat. Jangan hanya guru favorit saja. Sudah? Oke. Terima kasih. Mari lihat sambil lihat ke depan. Pastikan nama-nama pelajaran ini ada. Silakan di soundtrack. Yang pertama, dan ini sesuai aturan terbaru kementerian ya. Pendidikan agama dan budi pekerti ada? Checklist. Berikutnya pendidikan Pancasila. Checklist. Bahasa Indonesia. Matematika. Ada? Nah, IPA sebetulnya tidak perlu dipisah, cukup IPA saja. Memang komponennya ada fisika, kimia, biologi. Berikutnya IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Apalagi? Bahasa Inggris, checklist, PJOK ada? Ini mah favorit ya. Ya, favorit ya? Oke. Informatika. Cari coba. Ada? Nice. Seni budaya prakarya. Ada. Nah ini pilihan sebetulnya. Coding. Di sini ada? Tidak ada. Apa? Karena ini pilihan. Dan terakhir muatan lokal. Kalau di sini mungkin jadi bahasa asing. Ada bahasa asing ya? Semua ini dipelajari itu kelas 10, halo? Semua dipelajari itu? Kalau BK bukan mata pelajaran. Ini sebagai orang BK saya akan memberitahu. BK itu bukan lah. BK itu layanan psikologis. Oke? Bahasa Jerman bulog. Masuknya ke bahasa asing ya. Oke, perhatikan ke depan lagi. Ini semua mata pelajaran yang akan kamu pelajari di kelas 10. Sudah? Salah. Pertanyaannya, apakah di kelas 11 kamu belajar ini lagi semua? Yang kita pelajari apa? Kita milih, betul. Ada 8 yang wajib dan kita disediakan 20 yang pilihan. Yang wajib apa aja? Nah, datanya ada di depan. 8 ini lo semua pasti belajar. Silakan ingkarin yang wajib. Kalau nggak, tulis di bagian yang tengah. Mata pelajaran wajib kelas 11. Ada 8. Tanpa terkecuali semuanya pasti akan mengambil dan menerima pelajaran ini. Hanya 8, ya. Enak dong cuma 8. Belajarnya cuma 2 hari, 3 hari. Tidak ya, karena ada mata pelajaran pilihan. Apa saja pilihannya? Disediakan 20 menurut aturan kementerian. Nanti dikembalikan lagi kepada kebijakan sekolah. Dari 20 ini, apakah teman-teman harus mengambil semua? Namanya pilihan. Lu cuma milih? Good. Cuma pilih 4 atau 5. Dan tepuk tangan untuk Pak Mudiluhur karena tidak membuat kebijakan paket. Tepuk tangan dulu. Ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sekolah lain, Bapak Ibu tidak bisa memilih 4 sampai 5 mata pelajaran secara random. Semua sudah dipaket. Dan itu membatasi kemerdekaan anak. Jadi terima kasih Pak Mudiluhur sudah menyiapkan kebijakan ini. Semua bisa random. Nice. Udah. Contohnya serandom apa sih? Bu, kalau kita kan kalau IPA ya itu aja ya. Gak akan belajar IPS. Anak-anak kita sekarang bisa fisika tiba-tiba belajar sosiologi, belajar ekonomi. Fisika kimia ada sosiologinya, boleh. Sosiologi ekonomi ada bahasa Prancisnya, bahasa Inggris tingkat lanjut. Serandom ini.
Dan ini yang diharapkan Pak Nadiem Makarim. Dan yes, boleh langsung tanya. Apa ya? JP jam pelajaran. Ada yang 20, ini gemuk-gemuk. Sudah? Ya sekarang saya mau minum bentar di bawah. Siapa yang nentuin? Ibu Wakil tadi sudah mengatakan yang nentuin mata pelajaran pilihan ini adalah kalian sendiri dan orang tua. Teman-teman berhak mengajukan, akan ada surveinya, betul ya Bu ya? Semacam formulirnya. Akan tetapi sekolah yang akan memutuskan. Pengen apa misalnya? Mata pelajaran pilihannya? Kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Pertanyaan dan keinginan kita pasti terwujud gak? Belum pasti. Apa yang menyebabkan tidak terwujud? Yes, betul. Kuotanya. Belum tentu kelas kimia yang disediakan sekolah itu jumlahnya sama dengan siswa yang menginginkan. Let's say disediakan hanya 3 guru saja. Satu kelas misalnya 30 orang, itu cuma 90. Yang kepengen 150. Maka 60 sisanya harus pindah, betul. Jadi sekolah tetap punya batasan kuota, batasan guru dan jadwal. Apakah semua keinginan kita terwujud? Tidak. Selain kuota, yang dilihat apa? Mata pelajaran pilihan nilai, betul. Semester berapa? 1 dan 2. Pastikan nilai semester 1 dan 2-nya meyakinkan agar guru, agar pihak sekolah mengizinkan kita masuk mata pelajaran. Ya, dan yang terakhir akan ada pertimbangan soal rencana jurusan kuliah. Oke, sekarang tulis di worksheet yang bawah. Seandainya Tuhan mengizinkan sekolah mewujudkan, tulis 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan yang kamu mau di kolom bawah. Ya, tanpa kita tahu soal kuota, tanpa kita tahu soal penilaian nilai rapornya. Ya guys, sudah? Matematika lanjut, fisika, good. Sudah bisa? Udah? Wes. Ini kalau masih ada yang lagi lupa silakan dicek lagi. Teman-teman punya kesempatan ini di antara 20 yang disediakan. Ya. Udah ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang lebih spesifik. Kalau kelas 11 awal nanti saya sudah dapat kepastian, boleh ganti nggak? Kalau ternyata nggak happy, boleh ganti nggak? Menurut aturan kementerian jawabannya boleh. Tapi dikembalikan pada kebijakan sekolah. Karena kalau semuanya pengen ganti, kasihan, pusing, harus ngatur lagi formulasi. Ya, biasanya banyak sekolah yang mengizinkan tapi hanya 1 bulan pertama di bulan Juli saja. Sebelum ada banyak ujian, sebelum ada banyak ulangan. Itu ya. Kalpan, saya dengar berita bulan Maret kemarin Bu, katanya mata pelajaran pilihan itu enggak 20 atau 19 tapi jadi 69. Bener gak sih Pak? Apakah untuk angkatan sekarang akan banyak lagi challenge-nya? Ada penambahan 50, bener ya? Enggak. Untuk SMA enggak ada perubahan, tenang aja.
kendaraan ringan kan nggak belajar kan? Nggak perlu diakui. Oh salah. Pertanyaan berikutnya, kalau nilai rapor yang jadi pertimbangan lolos, apa standarnya? Bukannya standar setiap sekolah itu beda-beda. Bukannya nilai rapor 80 di sekolah A itu akan beda maknanya dengan sekolah B, bener gak? Ada guru yang terlalu baik hati, masih 90 semua. Ada juga ya buat dapat 80 saja, perjuangannya mati-matian, betul, sangat ketat. Tenang saja, semua universitas sudah punya guidance yang. Dan yang lebih terpenting, sekarang ada TKA. Untuk itulah TKA diadakan. TKA diadakan sebagai validasi nilai rapor. Boleh fisika 95 di rapor, tapi kita akan buktikan apakah betul secara nasional nilai fisika 95 itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Bayang maksudnya? Ya. Karena nilai TKA itu akan dimasukkan dalam pertimbangan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Di TKA kita akan diujikan apa aja? 1. Mata uji TKA. Ada 5 mata pelajaran guys. 3 yang wajib, 2 yang pilihan. Nanti pas kelas 12. 3 yang wajib apa aja? Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Tahu dari mana? Di depan. Ya. Dan 2 yang pilihan itu apa? Iya, 2 pilihan ini setiap dari kalian akan berbeda. Lu ngambil fisika ekonomi, lu ngambil kimia sosiologi, bebas. Tapi yang perlu dipastikan, mata pelajaran pilihan TK wajib. Hukumnya wajib sama dengan mata pelajaran pilihan yang kita ambil di kelas ke-11. Kebayang maksudnya? Nih. Namanya Franciscus Assisi Dewa. Panggilan siapa? Asa. Asa di mata pelajaran pilihan kelas 11 pengen matematika lanjut, ekonomi, sosiologi, bahasa Indonesia lanjut, bahasa Inggris lanjut. So, di TKA lu wajib ambil di antara 5 ini. Pilih 2 di antara 5 ini. Apa resikonya kalau lu ngambilnya beda? Apa resikonya kalau mapel pilihan di TKA gak sama dengan mata pelajaran di kelas 11? 1, tidak berarti materinya diulang. Ada yang lebih parah teman-teman. Halo. Kalau beda, parahnya adalah skor TKA gak ada gunanya. Karena skor TKA itu fungsinya memvalidasi nilai rapor. Kalau di TKA ada kamu ngambil sosiologi, tapi kelas 11 kamu gak ada nilai rapor sosiologi, match nggak? Maka nggak jadi ada gunanya. Kebayang? Jangan ngambil TKA hanya karena mudah saja. Halo? Jangan ngambil mata pelajaran TKA hanya karena mudah. Ini banyak yang keliru. Oke, sekarang masuk ke worksheet sebelah kanan. Sebelah kanan atas. Silakan tulis yang disebut mata uji TKA tadi apa saja, ada 5. Yuk. 3 yang wajib, 2 yang pilihan. Mata ujian TKA. Yuk, 1 bahasa Indonesia betul, 2 bahasa Inggris betul, 3 matematika betul. Yuk ditulis mata uji TKA apa saja. Boleh. Memang gitu. Jadi 3 yang wajib itu misalnya bahasa Indonesia deh. Yang 4 ke 5 yang ada bahasa Indonesia lanjut boleh. Karena bahasa Indonesia lanjut dan bahasa Inggris itu berbeda. Oke?
Nice. Ada yang mau ditanya? Nice. Biologi ada di sini. Ada. Good. Biologi bahasa Inggris atau biologi? Ada di sini. Ada. Ini bahasa Inggris lanjut. Kalau mau. Ya. Karena kalau 2 kali harus yang mana? Sudah? Sudah? Nice. Sudah? Pertanyaannya, teman-teman di kelas 11 punya 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan. Di kelas 12 ngerjain TKA-nya, ngerjain 2. Apa dasar teman-teman mengeliminasi sisanya? Bayang maksudnya? Kenapa kita pilih 2 itu? Jawabannya, halo, karena kita akan kenapa? Injek ya? Karena kita sudah lebih spesifik menentukan rencana jurusan. Kalau lo ambil jurusan A, mata pelajaran pendukungnya spesifik. Saya langsung kasih contoh aja, dan ini akan kita kompetisikan antar kelas. Kelas berapa ini? 10A, saya minta 1 perwakilan di depan. 10B, 10B ini? 10B, saya minta 1 perwakilan di depan. 10C, yang mana? Saya minta perwakilan di depan 1 orang. Iya, 10D, 1 orang di depan. Kasih tepuk tangan dulu dong, yuk. Ayo, 1 orang saja baik-baik. Untuk jadi perwakilan di kuis. Ya, di sini saja, Bu. Silakan berdiri di sini. Lihat layar yang sama. 10A kan? Cuma 11A. B. Nice. C. Dan D. Lihat layar sebelah sini, guys. Dia sudah. Berdoalah perwakilanmu jawab dengan baik. Soal nomor 1. Kalau kita mau masuk jurusan psikologi, harus ngambil mata pelajaran apa di antara 5 ini? Waktunya 10 detik. Silakan angkat tangan. 10 kan? Main. Tak dulu, aduh ya dong. Langsung deh. Menurut kelas 10A, jawabannya kalau masuk psikologi harus punya mata pelajaran pilihan sosiologi dan matematika. Betul kan? Betul. Masih banyak pertanyaan. Soal nomor 2. Kalau tadi jurusan yang masih umum, sekarang perencanaan wilayah dan kota. PWK. Mata pelajaran pilihannya apa? Oke, C dulu. Tidak boleh bertanya. Silakan jawab. 5. Geografi sama sosiologi. Geografi dan sosiologi. 10C jawabannya itu. Sama fisika. Oh, jangan saya ganti. Fisika. Saya udah. Sekarang ini Pak. Fisika. Saya kasih kesempatan nih, mau diganti. Geografi dan Fisika. berarti apa tuh? Yang B ya? Jawabannya belum tepat.
Cuma belum betul. Ternyata ilmu komunikasi bukan bahasa, tapi soal budaya. Siap-siap? Nah, ini apa? Yuk. 10 C, apa jawabannya? Geografi dan matematika tingkat lanjut. Salah. Apakah oseanografi, fisika dan matematika tingkat lanjut? Belum. Kita kasih tos dulu, silakan duduk dulu karena masih banyak lagi nanti biar siap. Selamat sementara 10B. Untuk dulu dengan skor 200 ya. 10A 100 dan yang C dan D berapa? Oseanografi itu memang laut, tapi yang dipelajari bukan biota laut. Yang dipelajari adalah grafinya. Grafi itu menggambar laut. Kita butuh belajar tekanannya, kedalamannya, dan gelombangnya. Seru ya? Seru ya Bu ya? Ternyata mata pelajaran kita nggak segampang itu. Hadiahnya, Kalvan sudah merilis sebuah buku. Ada banyak jurusan lengkap dengan mata pelajaran pilihan. Bocoran nanti. Ini jurusan populer guys. Kita kejebak. Gimana yang nggak populer? Yang baru-baru yang unik-unik. Jurusan populer itu banyak. Kita nggak terbiasa. TK, SD, SMP nggak ada jurusan yang baru SMA ada jurusan. Kuliah ada berapa jurusan? Banyak. 10 tahun terakhir banyak jurusan-jurusan baru. Ya walaupun banyak juga yang mau ditutup. Dapat dulu. Kalau ditanya anak SMA paling tahunnya 50 Bu, 100. Jurusan kuliah itu ada 849. Nih kalau tidak percaya, saya buka bukunya, lihat di nomor terakhir, nomor berapa ini? Bener ya? Ada 849. Sebanyak itu dan kita sudah siapkan informasi mata pelajaran pilihan. Ini yang baru-baru nih. Tebak-tebakan lagi, antar kelas lagi. Angkat tangan. Jurusan apa yang spesifik mempelajari gambar di depan? Jurusan kuliah bukan biologi. Jurusan kuliahnya fisioterapi bukan, lebih tepat, kurang tepat. Boleh, boleh, dari belakang. Saya yakin dan percaya 99% di sini belum ada yang pernah dengar ada jurusan ini. Teman-teman, jurusan ini ada di Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Baru. Saking anehnya sekarang tuh ada jurusan macam begini. Gelarnya S.Mas. Dan dia ada di dalam Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan. Jadi ada orangnya. Pilih kalau saya sih pengennya pilih jurusan ini karena ini tidak akan pernah digantikan AI. Ya. Banyak. Bukan kita yang jadi terapisnya, kita anak kita punya kliniknya, wellness centernya. Itu duitnya gitu. Nomor 2, mata pelajaran berikutnya dulu.
Nah, ini untuk bapak-bapaknya. Pak, kita sedang ngopi apa ya? Ada nggak jurusan yang berkaitan sama barista? Angkat. Barista nama pekerjaannya guys. Apa? Pertanian bukan? Teknik perkebunan bukan? Bukan. Yang coba sawit, tata boga bukan? Kenalkan jurusan saya. Sementara di Indonesia cuma ada satu. Di Bengkulu. Kimia bukan. Geologi bukan. Farmasi, turunannya dari farmasi. Kecantikan no. Salam kenal dengan turunan farmasi rekayasa. Di Unpad ada sekarang baru, sama di ITERA Lampung. Ya, kata ada duduknya ini. Jurusan apa ini? Panel surya nama barangnya. Arsitek bukan. Sumber daya? Ya, betul. Teknik energi terbarukan. Betul ya? 10 dan 100. Ini jurusan yang variasi dari elektro kebutuhannya juga tinggi. Teman-teman tolong perhatikan yang mau masuk jurusan teknik. Halo, besok Anda mungkin sulit mencari jurusan teknik karena S1 teknik akan berubah jadi S1 rekayasa. Sudah ada aturannya dari kementerian dan semakin spesifik sekarang. Teknik elektro jadi rekayasa elektro, teknik industri rekayasa industri, rekayasa fisika, rekayasa kimia dan lain-lain. Ya, yang penting tidak merekayasa jasa atau merekayasa anggaran. Manajemen rekayasa itu mirip seperti dari industri. Mau nanya boleh? Gas. Yang kenceng. Apa? Iya. Tidak ada bedanya. Dulu namanya teknik, sekarang jadi rekayasa. Karena kita baru sadar ternyata padanan engineering itu bukan teknik. Electrical engineering itu namanya rekayasa elektro engineering. Padanan katanya adalah rekayasa. Teknik itu D2 dan kuliah D2. Kalau D3 teknologi, D4 teknologi rekayasa, S1 rekayasa. Jadi ada 4 tahapan. Teknik, teknologi rekayasa. Itu penamaan. Sekarang lagi dirapiin. Lanjut. Udah. Ini jurusan yang berkaitan sama event. Terus sering nonton konser, pameran, ya, Timo. Ada kuliahnya sekarang. Big data. Statistika dan sains data. Karena kalau statistika itu terlalu survei banget, terlalu pemerintah. Kalau sains data itu lebih keren. Mapelnya apa? Matematika nggak sama.
ya. Kalau nggak kelihatan coba berdiri. Ekonomi dan bahasa Inggris, pengelolaan konvensi dan acara. Nama jurusan. Jadi ya. Papan baris. Nah, itu mah yang lama, spesifik. Bisnis lo, kalau mau banyak duitnya, spesifik di konsentrasi ini. Beda sama hukum yang ini, yang dipelajari akan sama kaidah-kaidah hukumnya. Cuma bedanya menyelesaikan konflik antar bisnis. Yang berkonflik bukan 2 orang, tapi 2 perusahaan. Makanya duitnya gede. Bayang ya. Nih, mata pelajaran pendukungnya sosiologi dan pendidikan. Mari kasih. Karir. Yang senang olahraga. Biomedika bukan. Waduh, bukan. Fisioterapi no. Sport head. Gak usah pakai N-nya coba. Sport science. Betul. Ilmu olahraga. Sepuluh apa ini? 10C. Oh, bukan CT. 10D ya. Ya, dan masih banyak lagi program studi yang lain yang seru, yang unik-unik, yang baru-baru. Ada jurusan musik film ada. Bukan musik, bukan film, tapi khusus scoring. Oke guys, waktu kita semakin terbatas. Kalau kita tahu tadi mata pelajaran pilihan yang dipilih harus berapa? 4. Tapi yang dipakai sama SNBP cuma 2. Terus 2-nya nganggur dong. Ini 2-nya lagi fungsinya buat apa? Perhatikan, ada 2 jawaban. Pilihlah 2 yang lainnya sebagai backup plan. Contoh, lu pengen masuk elektro atau ilmu komunikasi. Maka 4 itu adalah 2-nya yang elektro, 2-nya yang ilmu komunikasi. Paham maksudnya? Halo, paham ya? Pilihlah 2-nya sebagai plan A, 2-nya lagi sebagai plan B. Atau jadikan 2 lagi itu sebagai tambahan skill penguat atau pembeda. Contoh, Anda pengen jadi seorang oil engineer. Jurusan teknik perminyakan. Sudah jelas yang menjamin fisika dan matematika lanjut. Tapi 2 yang lainnya, nah ini ya. Bahasa Prancis diambil karena kita akan spesifik senang sama perusahaan global. Maksudnya biar lebih kuat kita. Satu lagi ekonomi, biar kita tahu insting ekonominya jalan walaupun sekarang sebagai orang engineer. Teman-teman, saya sudahi dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya materi masih banyak. Barangkali ada yang mau nanya. Silakan. Tapi sebelumnya saya mau ngasih hadiah dulu untuk 2 kelas 10A dan 10B. Karena skornya sama. Silakan sama-sama 200.
Dengarkan dia tidak terulang. Perbedaannya informatika sama coding apa? Oke, informatika dan coding ini termasuk baru. Tidak semua sekolah ada. Dan coding tidak akan masuk pada mata pelajaran pilihan untuk SMB. Coding sama informatika saya. Ini sama informatika sama. Coding itu cabang ilmunya informatika. Ya, dua mata pelajaran berbeda tapi yang logika tidak akan masuk ke dalam mata pelajaran untuk SMB. Pertanyaan kedua. Untuk prodi bisnis Yes. itu mata pelajaran yang lainnya apa aja Pak? Nah, manajemen bisnis apa? Silakan lihat di buku. Tapi kalau mau cepat, ekonomi. Sudah, jelas. Satu saja, ekonomi. Yuk. Kriminologi itu mata pelajaran pendidikan. Kriminologi itu masuk dalam kelompok prodi sosial. Jadi yang harus dimiliki adalah sosiologi. Saya kasih lihat ya. Ini nama kelompok prodinya. Sosial ya. Sosialnya pakai teologi. Ada deh. Oke, sosio. Ada lagi? Ada. Kan sebelumnya dapat bukunya ya, dipakai. Pertanyaan berikutnya. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau tidak ada kita coba lempar ke peres dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Maaf, yang tadi ada prodi ini lebih masuk ke ini itu ada di peraturan menteri tertentu atau apa? Betul, ada Pak. Boleh ditanyakan ke sini? Boleh. Jurusan kuliah ada 800, tapi di sini hanya disertakan sampai 40-an karena dia hanya kelompoknya. Anak kita tidak tahu jurusan A ini ada di kelompok mana. Contoh oceanografi kita kan kira masuk ke kelautan, padahal oceanografi masuk ke kebumian. Tahu dari mana itu? Ada di keputusan menteri yang lain. Nanti kasih saja. Ini contoh. Linguistik, buku bahasa Indonesia, filsafat, sosiologi. Ini Pak cuma sampai
Cuma sampai 59, Pak. Tidak ada penjabarannya lagi. Penjabarannya ada di mana? Ada di sini. Keputusan Menteri tentang nama prodi akademik tahun 2025 lagi. Yang kalau kita rinci di dalamnya, nah ini. Linguistik itu ada apa aja gitu, Pak. Sastra itu ada apa aja, filsafat itu ada apa aja, sosial itu ada apa aja. Kebayang apa ya? Oh, dari partai. Ini Pak. Jadi memang kami berupaya mengkompilasi data yang terpecah. Tapi kami pastikan semuanya resmi dari kementerian. Mudah-mudahan jawab. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk para pemerintah. Ada lagi pertanyaan, silakan. Lagi. Apa perbedaan ilmu kelautan dan teknik kelautan? Yang kedua, saya kebetulan udah lihat bukunya. Di teknik kelautan itu ada fisika dan atau kimia. Mata pendukung lainnya adalah matematika lanjutan. Nah itu bagaimana cara memilihnya? Maksudnya apakah fisika bisa fisika atau bisa kimia? Dan bagaimana harus meng-cross-check dengan fakultasnya? Terima kasih Ibu, terima kasih. Cek izin jawab yang nomor 2 dulu. Betul sekali, semua kelompok teknik atau rekayasa mata pelajaran pilihannya agak rumit. Dari dua itu yang pertama fisika atau kimia. Yang kedua yang sudah pasti spesifik matematika bisa lanjut. Masalahnya di sini nih, dia fisika atau kimia. Di aturan menterinya tidak dispesifikkan untuk jurusan A harus fisika. Tidak ada. Sehingga kita bisa meng-cross-check ke website ke prodi di universitas tersebut. Contohnya IPB. IPB itu merilis mata pelajaran pilihan spesifik untuk setiap prodinya. Sayangnya nggak semua kampus ada. Akhirnya kita bisa pakai pilih. Oh, ilmu kelautan dan teknik kelautan akan banyak bicara soal gelombang, gambaran. Oh, ini lebih banyak fisikanya. Betul. Atau paling mudah lihat silabus mata kuliahnya. Dalam 8 semester itu kita lihat mata pelajaran mata kuliahnya apa yang paling dominan. Di website misalnya ilmu kelautannya Undip, kita search saja ilmu kelautan Undip. Nanti ada akan muncul PDF-nya silabus itu. 8 semester itu belajar apa saja mata kuliahnya ada di website masing-masing. Kalau untuk yang pertama saya khawatir salah. Memang ini sulit menjelaskan antara teknik kelautan dan ilmu kelautan. Saya khawatir salah, jadi saya belum bisa menjawab sekarang. Terima kasih banyak. Pertanyaan saya, jika anak memilih jurusan kuliahnya itu desain grafis, apa yang harus dipilih untuk mata pelajaran pilihannya? Nah, lalu apa perbedaan kedua? Apa perbedaan dari desain grafis dan teknik informatika? Baik. Terima kasih. Pertama saya bisa jawab, desain grafis masuk ke dalam kelompok prodi desain. Semua kelompok prodi desain mensyaratkan dua, seni budaya dan matematika. Ini agak aneh, tapi itu resminya begitu. Karena ternyata orang yang desain harus cukup kuat geometrinya. Geometri dipelajari di matematika, tapi bukan matematika lanjut, matematika yang wajib.
pastikan matematika wajibnya nilainya oke, seni budayanya oke. Dan yang kedua, yang berikutnya harus punya portofolio. Contoh mau masuk DKV-nya FSRD ITB, selain kita harus lulus tes tulis, kita harus mengumpulkan karya gambar kita sejak TK. Jadi ingin dilihat oleh dosen apakah anak kita bertumbuh teknik gambarnya atau tidak. Itu disebut portofolio. Jadi tidak harus menang lomba gambar ya, tapi pengalaman gambarnya itu ada jejak, rekam jejak. Berikutnya yang kedua, Bu, kalau informatika, teknik informatika itu berkaitan sama coding, membuat website, membuat aplikasi mobile. Beda sekali dengan desain grafis yang banyak dipakai untuk perpaduan warna misalnya. Dia cukup berbeda. Teknik informatika ada di kelompok komputer, desain grafis ada di desain. Mudah-mudahan jawab. Waktu saya melihat dia, kebetulan saya dari SMA masuk ke art gitu, agak beda gitu prosesnya dengan ketika SMA sekarang. Nah, expo ini kan sebenarnya maksudnya adalah untuk bisa membantu anak mengenali passionnya dan bertanya juga gitu ya, sehingga tidak salah memilih jurusan kita. Tapi kita juga sebagai orang tua pengen jurusan yang nanti kepilih itu menggaranti lah, kategori menggaranti gitu masa depannya dia. Nah, pertanyaan saya, kira-kira nih dari ada 500 prodi ya? 800. 800. Bisa lebih banyak daripada waktu saya. Oke, 800 prodi, ada yang baru, ada yang mungkin bisa berbeda. Apa kira-kira menurut Mas Arman gitu ya? Rekomendasi prodi-prodi apa yang punya potensi kira-kira ke depan, let's say dalam 10 tahun ke depan punya potensi yang bagus ya buat anak-anak kita. Terima kasih. Good question, terima kasih Pak. Bapak Ibu, teman-teman perhatikan ke depan. Pertanyaannya adalah, kalau bisa memprediksi masa depan, kira-kira bidang apa yang demandnya tinggi, yang profesi itu banyak dibutuhkan, banyak data. Salah satunya kita bisa lihat Kementerian Amerika Serikat punya data, Kementerian Tenaga Kerja kita nggak punya Pak. Tapi setidaknya kita bisa jadikan benchmark. Apa yang terjadi di mereka hari ini, 10 tahun lagi kemungkinan besar ini adalah fast growth occupation, pekerjaan yang pertumbuhannya sangat cepat. Sampai kapan? 2034. Nomor 1 dan nomor 2 bidangnya energi, wind turbine, solar fotovoltaik, panel surya. Nomor 3, nurse practitioner, masa studi, yang kaitannya sama perawatan kesehatan personal, karena ini gak bakal bisa digantiin dan butuh banyak orang. Yang keempat, data science. Yang kelima, information security analyst. Jadi di bidang teknik informatika, Bu, tapi spesifik menjaga agar sistem kita, website-nya gak di-hack, agar aman. Keamanan sistem informasi. Berikutnya, fisioterapi, aktuaria, kesehatan, occupational therapy, financial examiner, kesehatan lagi. Itu Pak yang pertama Pak, kira-kira. Yang kedua, datanya dari World Economic Forum, sebuah lembaga internasional yang setiap 2 tahun merilis laporan Future of Jobs Report. Menurut mereka yang pertama di data spesialis, fintech engineer, AI machine learning spesialis. Yang warna biru itu yang naik, yang merah itu yang turun. Silakan Pak. Yang salah, bahaya Pak. Yes. Belum, ini 2025 Pak. Januari 2025, nanti kita tunggu 2027. Karena setiap 2 tahun. Sayangnya itu tidak real. Yang jadi harus hati-hati, akunting masuk merah. Dan desain grafis masuk merah.
Ini kalau konteksnya internasional, kalau dalam negeri seperti apa? Ini 8 bidang strategisnya Pak Prabowo. Kalau Bapak Ibu ada rencana ingin dapat beasiswa besar dari LPDP, bisa ambil ilmu-ilmu seperti ini yang sedang jadi prioritas. Cyber security, maritime engineering, mechanical civil construction engineering, data science, computer science, semiconductor, material teknologi, bioteknologi, food science, teknologi. Kira-kira itu Pak. Jadi saya khawatir kalau berdasarkan ini kami nanti malah tahu, nggak bisa juga dan mudah-mudahan. Silakan, siswa. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Yuk, langsung aja. Sorry, nanti dulu ya. Yuk. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ngambil bahasa Inggris lanjut, nggak apa-apa. Tapi mau belajar di luar, ngejarnya. Halo, ngajarnya di luar. Privat, bimbel, apapun caranya. Otodidak bisa. Tapi jangan dari film. Kamu nanti terlalu banyak konsumsi filmnya. Kalau bisa cari yang native, cari teman. Sekarang banyak lembaga yang menyediakan kita ngobrol bahasa Inggris. Oke? Belajar di luar, jangan nanti di sekolah aja. Lanjut. Yuk. Gak apa-apa, bahasa Jerman gak apa-apa. Sebagai penguat, apalagi you mau karirnya global. Ya, thank you. So saya, waduh, saya belum punya datanya. Kenapa? Apa pendukung skor saya itu biologi? Apa ya? Oh, sama PJOK. Dan kalau di Indonesia harus punya portofolio ya. Karena itu dalam kelompok olahraga, jadi setidaknya ada bukti bahwa itu ekspertis di salah satu cabang olahraga, menang lomba futsal, kejuaraan basket, kayak gini. Ya, harus ada itu. Kalau Akpol tidak menggunakan data ini, kedinasan mereka punya sistem seleksinya sendiri. Ya, latihan fisik aja dari sekarang, guys. Yuk. Matematika kita lanjut. No, satu doang. Iya. Ya. Hukum bisnis itu yang wajib sosiologi dan pendidikan Pancasila. Pancasila kan udah jadi wajib. Ambil yang tiga sosiologi satu. Udah, selebihnya bebas. Bahasa Inggris kok. Ya, bahasa Inggris lanjut. Kelihatannya itu persentase yang didanai biasa selesai. Ya. Jadi keberpihakan pemerintah untuk orang-orang yang milih itu tinggi. Ya, guys, yuk. Kalau untuk S1 udah banyak. Iya, kalau untuk S2 baru banyak. Oke, nice. Kalau mau S1 di luar negeri, dari sekarang konsultasi sama konsultan pendidikan luar negeri. Ya, dan itu bukan saya. Ya, expertnya bukan saya. Cari, sama orang tua. Guys, go! ASN imigrasi, politeknik, migrasi. Ada kedinasannya sih. Tapi kayaknya bukan ikatan dinas. Jadi kalau nggak ikatan dinas, nggak pasti. Jadi pas sebagai pegawai. Ntar saya buka dulu ya. Contekannya.
Ya, ambilnya psikologi ya satunya. Konsentrasinya yang psikologi industri dan organisasi. PIO. Sosiologi dan matematika. Oke. Lagi? So. Engineering itu fisika, matematika lanjut. Ekonomi bisnis itu ekonomi. Satu laginya bebas. Ekonomi. Oke. Ekonomi doang. Aktuaria itu cuma satu matematika lanjut. Tapi ekonomi akan membantu pada industri. Go. Ilmu komunikasi enggak? Sosiologi dan antropologi. Tapi kalau bagus di Indonesia lanjut itu membantu. Jadi tapi ya. Matematika lanjut. Ya, sama bahasa Inggris lanjut. Karena pilot harus bagus bahasa Inggris. Nice. Ini gak bisa saya yang kasih dulu. Yuk, guys, yuk. Admis itu apa? Admis itu bisnis. Ekonomi dan ekonomi aja. Persyaratan utamanya jadi industri macam-macam. Tadi bapak yang di startup nggak bisa startup digital, nggak harus manufaktur, nggak harus tambang, nggak. Ya. Alumni teknik elektrogen, kawan saya namanya Benny John, dia punya film agak lain, jadi industri film. Keamanan siber itu matematika lanjut, karena dia masuknya ke kelompok komputer. Terakhir, bisnis kemana aja tuh bisa kemana? Justru bisnis itu adalah salah satu cabang yang bisa masuk BUMN korporat karena sebagai staf legalnya untuk merinci review perjanjian bisnis, ya. Tapi kalau pidana kan itu kan sidang di pengadilan, nggak akan ada di perusahaan. Jadi peluangnya lebih luas. Oke? Ya. Pelajaran pendukung atau yang BKM, jadi ada tips untuk Baik, Pak. bimbingan belajar. Ambil bimbingan belajar, tipsnya ada dua, Pak. Yang pertama, fokus pada saat kelas 11 adalah bisa mungkin meningkatkan nilai untuk SNBP. Sehingga cari mata pelajaran yang akan jika di bimbelnya spesifik itu. BKP nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah kelas 12, belajar khusus TBK, Pak. Sudah kita lupakan SNBP. Karena 1 tahun itu butuh untuk belajar backup jalur seleksi yang kedua. Kalau kita zaman itu ada PMDK sama STB gitu. Jadi PMDK sudah selesai, di kelas 12 awal startnya start TBK. Itu beda lagi programnya. Kalau TBK kelas 12 saya cukup. Kelas 12 nya fokus memperbaiki nilai, meningkatkan nilai. Karena SNBP itu akan dilihat sampai semester 5, sampai kelas 12 semester 1. Cukup ya?
Robani. Oke teman-teman, karena kita sudah cukup mepet ya, agenda kita, Bu Benta mungkin ingin menjelaskan sedikit terkait sistem Expo Mapel kita mau seperti apa, atau mungkin Bu Nino